Assalamualaikum sahabatku semua. Jelang tengah malam, talk show misteri dan horor. Saat ini saya kedatangan tamu yang tidak asing lagi di dunia dan mancanegara. Dia sangat terkenal dengan cerita-cerita yang berbau horor, berbau mistik. Ya, itu adalah bintang tamu yang tidak asing lagi, Mr. Doni. Selamat malam Pak Doni, gimana kabarnya? Sehat-sehat aja ya? Sehat. Ini Pak Doni ini kan bergerak di dunia horor, dunia mistik ya. Ada kisah apa nih? Bisa ceritakan nggak ke para penonton di luar sana? Sebenarnya ini sumbernya ini dari mertua saya. Jadi saya bisa berani ceritakan karena memang cerita ini bisa dipercaya. Seperti itu. Maksudnya sumber dari mertua Pak Doni itu bagaimana? Ceritanya apa nih? Jadi mengenai pesugihan. Pesugihan. Ya betul. Pesugihan di mana itu? Ceritanya bagaimana? Lebih jelasnya lagi. Di yang jelasnya ya di kampung halaman dari ibu mertua saya. Oh gitu. Ya betul. Oh, di kampung tersebut. Ya. Ceritanya lebih drastisnya seperti apa? Jadi ceritanya gini. Jadi saya dengar cerita dari ibu mertua saya. Kebetulan ada sahabat karibnya itu sedang dililit hutan. Sedang dililit hutan. Betul. Nah, terus bagaimana selanjutnya? Nah, jadi karena waktu itu musim panen tapi panennya gagal. Sedangkan dia sudah berhutang dengan tengkulak. Oh gitu. Iya. Jadi berbunga-bunga ya Iya, hutangnya ya? betul. Oh, terus gimana? Dia mencoba berhutang lagi untuk menutupi yang hutang kepada tengkulak itu, tapi tidak dapat. Tidak dapat. Karena utangnya makin bertumpuk ya, Iya. bertambah ya. Betul. Terus kisahnya bagaimana yang kata berhoror setan iblis nih? Iya. Jadi akhirnya dia cerita dengan ibu mertua saya mengenai kesulitan-kesulitan itu. Kebetulan juga pada waktu itu ibu mertua saya pernah mengantar orang ke suatu tempat yang dibilang tempat untuk pesugihan. Maksudnya tempat pesugihannya apa nih? Maksudnya apakah ada orang pintar, ada dukun di sana atau bagaimana nih? Suatu tempat tapi biasanya ada juru kuncinya. Juru kuncinya. Ya, jadi dia menemui juru kunci dulu. Oh, terus? Jadi setelah cerita dengan juru kunci, syarat-syaratnya itu sudah terpenuhi, baru juru kunci itu akan mengantar ke suatu ruangan. Masa saya mau bertanya, saya skip ya. Syarat-syaratnya apa itu ke orang pintar tuh? Yang pasti itu dia ditanya apakah memang sudah yakin. Itu. Ya, Pertama, syarat utama. Terus apa lagi? apakah sudah yakin untuk dia untuk melakukan pesugihan. Seperti itu. Nggak pakai kembang 7 rupa atau apa kenyan, apa-apa gitu Pak? Nggak ada. Paling nanti disebut perjanjian-perjanjiannya. Perjanjiannya berupa apa itu Pak Doni? Ya, perjanjiannya itu biasanya kalau pesugihan tuh dia meminta tumbal. Tumbal? Iya. Tumbal dalam arti apa nih? Biasanya kalau namanya tumbal itu ya pengganti dari nyawa. Nyawa guys, Ya, gitu. betul. Terus ceritanya bagaimana? Ceritanya bagaimana? Maksudnya, apakah dia mau dengan tumbal? Ya, akhirnya kan ibu saya kan mengantar ke suatu tempat itu, ibu mertua saya, maaf ya. Ibu mertua saya mengantar ke suatu tempat itu, tapi memang sudah bertanya dulu ibu mertua saya, apakah kamu sudah yakin? Gitu. Oke, terus pas itu dibilangnya tumbal, perseraan tumbal itu mau itu ibu itu. Ibu itu karena memang sudah ditanya awalnya itu apakah sudah yakin untuk melakukan pesugihan, jadi apapun syaratnya dari juru kunci itu dia pasti bersedia. Oh gitu ya. Ya, betul. Terus seharinya kejadian ya dia ke dalam itu ya. Ya. Apakah di tempat pesugihan itu ada ruang spesial untuk penyembahan kepada iblis? Ya memang pasti ada. Ada ya. Karena juru kunci itu pasti menerimanya itu di ruangan lain. Jadi pada waktu setelah ditanya dulu persyaratannya, dia sudah oke, baru dia nanti akan diantar ke suatu tempat yang memang ruang khusus. Oh, kita lanjut ya, suatu tempat ruang khusus ya. Ya. Di ruang khusus itu terjadi apa itu? Nah, jadi ceritanya begini. Suara diangkat ya Pak? Ya setelah
dia sudah memenuhi juru kunci, sudah persyaratannya udah dipenuhi. Ya, masuk orang khusus langsung. Nah, akhirnya sama juru kunci itu diantar ke ruang khusus. Tapi berhubung ibu mertua saya hanya mengantar, bukan untuk ikut, Mengantar saja ya. hanya mengantar saja. Akhirnya hanya nunggu di luar. Nunggu di luar. Dia nunggu di luar. Berapa lama itu nunggu di luar? Ya nunggu di luar tuh sampai nunggu dia selesai melakukan ritual itu. Tapi ternyata ibu mertua saya nunggunya sampai lama, mungkin hampir 2 jam. Jadi ya karena 2 jam itu dia kok temennya belum keluar-keluar, akhirnya dengan rasa penasarannya dia mengintip dari balik kamar itu gitu. Mengintip di kamar Mengintip. spesial itu Jadi ya, kamar karena khusus itu ya. penasaran, iya. Dia mengintip dari balik kamar dinding. Apa yang terjadi itu pas dia ngintip? Ternyata pas ibu mertua saya mengintip ke dalam ruangan khusus itu sangat kaget. Kagetnya apa itu Pak Doni? Kaget ternyata temen ibu mertua saya itu sedang bergumul dengan seekor ular besar. Bergumul dengan seekor ular besar. Betul. Iya. Kok bisa terjadi? Apakah ibu itu bergumul sama pangeran atau apa gitu? Kenapa bisa ular? Ya, saya juga kurang tahu ya. Cuma dalam ceritanya ibu mertua saya itu pada waktu dia mengintip, dia kaget melihat dia ternyata teman ibu mertua saya itu sedang bergumul dengan ular. Akhirnya karena kaget, ibu mertua saya langsung kabur lari. Saya sambil merinding nih Pak Doni ceritanya. Ya. Itu kisah nyata ya? Kisah nyata. Kejadian seperti itu ya? Ya, karena saya berani bercerita seperti itu karena sumbernya dari ibu mertua saya. Oh gitu ya? Makanya saya berani bercerita seperti itu. Oh, jadi ibu itu masuk di kamar spesial itu ternyata bercinta gitu ya kalau bahasanya ya? Ya, betul. Bergumul bercinta dengan seekor ular besar. Ya, Mungkin ibu itu melihat kayak pangeran-pangeran ya? bisa jadi Kayak gitu ya, makanya dia mau kalau ular pasti takut dia lah ya. mau. Betul. Iya kan? Iya. Karena matanya ditutup sehingga lihatnya Iya. pangeran. Tapi kalau orang lain yang lihat itu ular besar gitu. Iya, betul. Maksudnya kayak gitu. Waduh, apakah setelah dia bergumul dengan ular besar jadi kaya raya? Kira-kira selang 1 bulan kemudian memang ada perubahan drastis dari teman ibu mertua saya itu. Apa drastisnya itu? Dia bisa membeli suatu barang yang menurut orang kampung itu barang mewah. Ush. Ya. Rumah dia bangun kembali. Mungkin juga karena ada perjanjian, biasanya kalau tempat dia punya pesugihan itu dia punya ada ruang khusus. Oh, gitu. Jadi dia bergumul ya? Iya. Setelah dia bergumul, dia jadi kaya raya. Ya, betul. Sehingga di rumah ibu itu ada ruangan spesial. Ya. Mungkin uang datang ya ke situ Ya, ya. karena secara otomatis kalau dia melakukan pesugihan dari cerita-cerita yang saya dengar, itu memang dia harus mempunyai ruang khusus. Oh, tujuannya Makanya- apa? Tujuannya apa itu ada ruang khusus Pak Doni? Ya itu tadi mungkin ya dia buat ruang khusus itu untuk melakukan ritual yang melakukan hubungan Badan gitu ya? badan itu dengan ular tadi. Ular tadi Iya. sehingga menjadi kaya raya. Ya betul, Oh gitu ya. Jadi kisah ini betul-betul terjadi ya betul. dengan tentang cerita mertua Ibu Doni ya. Iya, betul. Kayak gitu ya. Oh sangat disayangkan sekali ya, sangat mengerikan ya. Ingin mencari harta dunia, Iya. akhirnya bersekutu sama iblis ya. Iya. Oke, saya tutup ya kisah ini ya, biar penonton nggak bosan ya. Boleh. Oke ya teman-teman di luar sana, saya akan membahas tentang ilmu religius atau berceramah tentang agama. Jadi teman-teman, di saat susah, di saat menderita, di saat tidak punya apa-apa, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita lahir telanjang dan mati pun tidak bawa apa-apa. Jadi dasarnya manusia tidak punya apa-apa. Kenapa manusia dikasih umur panjang, dikasih sehat walafiat? Tujuannya bukan mencari harta dunia. Tujuannya menyiarkan wahyu ya dari langit di dunia ini, mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Gitu. Jadi jangan kamu bersekutu dengan iblis. Allah sudah berkata, dunia ini seisinya
sudah dipenuhi dengan kehidupan kamu. Makanan kamu sudah dicukupi. Jadi jangan pengen kaya, jangan memaksa kehendak, ya. Jadi harus menurut kehendaknya Maha Kuasa. Gitu. Kalau teman-teman bersekutu sama iblis, mau tahu apa? Tumbal. Jadi teman-teman akan mati. Entah itu keluarga kamu, suami kamu, anak-anak kamu, atau pembantu kamu akan dimakan oleh iblis, menjadi hambanya iblis, atau kamu sendiri. Itu jadi kalau teman-teman dalam keadaan susah, pergi ke masjid, sholat, minta ampun, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan memberi rezeki kepada kamu. Yang penting hati kamu bersih, kau sucikan hati kamu. Kau wudhu, ya bukan di kulitnya saja, hati kamu pun diwudhukan. Baru kau sujud, baru kau berbisik di bumi, sehingga di langit ketujuh terdengar doa kamu, dan doa kamu akan diikuti dan akan diberi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan meminta ke iblis. Kalau minta ke iblis, memang kamu dikasih hadiah, dikasih uang berlimpah-limpah, cuman ada tumbalnya. Tapi kalau kau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tumbalnya. Perbedaannya di situ, guys. Jadi teman-teman dalam keadaan susah sekalipun, bertakwa aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penderitaan kamu atau kesusahan kamu akan lari daripada kamu, sehingga teman-teman hidup penuh dengan damai sejahtera karena Allah menyertai teman-teman semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Bye. See you. Salam.